Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Kartikasari dari Prodi PAI semester 6. Saya di sini akan memenuhi tugas UAS metode khusus pengajaran PAI. Saya di sini akan menjelaskan tentang pentingnya menghormati orang tua. Langsung saja ke materi selanjutnya. Nah, apa sih menghormati orang tua itu sendiri? Nah, birrul walidain, pasti pernah mendengar kan? Birrul walidain adalah bagian dalam etika Islam yang menunjukkan kepada tindakan berbakti atau berbuat baik. Yang mana berbakti kepada orang tua ini hukumnya fardu ain, artinya paduan itu setiap muslim harus menjalankannya. Nah, dalam Islam tidak saja ditekankan kepada menghormati kepada orang tua saja, akan tetapi ada akhlak yang mengharuskan orang lebih muda untuk menghormati orang yang lebih tua, dan orang yang sebaya untuk menghargai teman seusianya, dan yang tua harus menyayangi yang muda. Nah, selanjutnya dalil tentang menghormati orang tua terdapat di surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffaw wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali janganlah engkau mengatakan kepada kedua orang tuanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dalam artian surat ini memerintahkan kita untuk perbuatan baik kepada orang tua dalam segi perbuatan, dalam segi perkataan, atau apapun itu, jangan sampai kita menyakiti hati orang tua dalam segi perbuatan atau perkataan kita ya. Nah, selanjutnya yaitu dalam surat Luqman ayat 14 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkur li waliwalidayk ilayyal masir, yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Artinya orang tua, terutama ibu ya, maksudnya sudah mengandung kita 9 bulan, terus melahirkan kita, harus berbaktilah dan menghormatinya. Dalam hadis pun disebutkan, ada yang bertanya kepada Rasulullah, siapa yang harus dihormati terlebih dahulu? Rasulullah menjawab, ibumu. Lalu bertanya lagi, siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasulullah? Lalu ayahmu. Nah, maksudnya orang tua itu harus dan dihormati oleh kita. Pokoknya intinya harus berbakti kepada orang tua. Nah, dalam setiap kegiatan, terutama perihal penting ya, seperti bepergian, menjalankan usaha, berjihad bukan hanya berperang di jalan Allah, tapi berjihad itu dapat menuntut ilmu atau apapun itu ya, yang bisa berjalan demi kebaikan atau melakukan perjalanan atau sebagainya ya. Sangat penting untuk memohon ridha Allah
dan ridho orang tua. Karena ridho orang tua itu adalah ridho Allah. Hal ini disebabkan berkah Allah Subhanahu wa taala beriringan dan ridha orang tua sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ridha Allah terletak pada ridha orang tua dan murka Allah terletak pada murka Allah orang tua. Hadis riwayat Baihaqi. Nah, selanjutnya yaitu contoh-contoh dari perilaku menghormati orang tua. Ada beberapa nih contoh-contohnya. Yang pertama, menghargai pendapat orang tua. Apa sih yang dimaksud dengan menghargai pendapat orang tua? Walaupun kita berbeda pendapat dengan orang tua, tapi kita harus menghargai dari pendapat orang tua tersebut ya. Jangan membantah dengan nada-nada yang kasar atau keras. Yang kedua yaitu berbahasa yang sopan. Nah, tadi sudah dijelaskan, berbahasa yang sopan. Maksudnya jangan bahasa kasar yang dapat menyakiti hati orang tua, tapi berbahasalah dengan lemah lembut yang dapat menyejukkan hati orang tua. Yang selanjutnya yaitu tidak meninggikan suara di hadapan orang tua, tidak teriak-teriak di hadapan orang tua. Misalnya dipanggil sama orang tuanya, ya kita menyusul orang tuanya dan lalu berkata, ada apa bu, ada apa pak, gitu ya. Nah, jangan meninggikan suara di hadapan orang tua ya, kita harus lemah lembut. Selanjutnya yaitu menjaga amanah yang sudah dipercayai oleh orang tua. Misalkan kita sudah dipercayai oleh orang tua untuk kuliah. Nah, kuliah itu harus dimanfaatkan dengan baik. Kita harus belajar dengan baik, kuliah dengan rajin. Jangan sampai orang tua kita sudah bekerja keras untuk mencari biaya untuk kuliah, kita berleha-leha saja, jangan sampai ya. Nah, selanjutnya yaitu taat dengan apa yang diperintahkan oleh orang tua. Misalkan kita disuruh membeli apa, kita harus melakukannya ya, atau apapun taat dengan perintahnya. Walaupun orang tua memerintahkan dengan keburukan, kita tidak boleh mau ya. Taat itu maksudnya di jalan Allah ya, tapi di jalan Allah itu tidak harus dilaksanakan. Selanjutnya itu tidak berkata bohong. Nah, tidak berkata bohong, misalkan contohnya ditanya udah sholat belum, kita jawabnya udah, padahal belum. Itu nggak boleh ya. Sesungguhnya bohong itu temannya setan. Kalian mau jadi temannya setan? Kan nggak mau ya. Selanjutnya itu ada hikmah dari hikmah menghormati atau berbakti kepada orang tua ya. Ya, ada hikmah menghormati orang tua. Ada yang tahu hikmahnya apa aja? Pasti masuk surga, insya Allah. Nah, selanjutnya kita bahas ya, menghormati orang tua hikmahnya. Yang pertama, hormat dan patuh pada kedua orang tua itu merupakan amal ibadah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang kedua, apabila orang tua ridho terhadap kita, Allah pun akan ridho kepada kita. Dan apabila orang tua murka kepada kita, Allah pun akan murka kepada kita. Yang ketiga yaitu di dunia ini ganjaran berbakti kepada orang tua itu akan diluaskannya rezeki dan dipanjangkannya umur anak tersebut. Sebenarnya masih banyak sih hikmah-hikmah tersebut, tapi beberapa saja ya yang saya sampaikan. Nah, cukup sekian yang saya sampaikan. Mungkin banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.